Beliau itu dulu waktu bimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, pun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian dan seluruh penonton channel Bung Alfian senantiasa sehat dan murah rezeki. Amin. Baik, Bu Alfian, belakangan ini kita mendapatkan fenomena pengkondisian ya, atau bagaimana lah dari Jokowi, Bung Alfian. Yang pertama adalah yang Jokowi datangi dosen pembimbingnya. Kemudian yang kedua, kader PSI Bu Alfian yang ngupload ijazah asli Jokowi katanya juga dilaporkan. Nah kemudian kalau kita mendapatkan kabar juga Jokowi mempersiapkan pasal untuk menjerat musuh-musuhnya dalam ijazah palsu ini untuk bisa dipenjara selama 20 tahun. Wah, ini gimana Bu Alfian? Respon awalnya. Silakan Bu Alfian. Ini mempertontonkan betapa rendahnya moral orang ini ya. Mulyono menunjukkan, mempertontonkan bahwa dia memang orang yang berwatak jahat. Dia tidak punya kepatutan sebagai orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan sangat jauh kalau disebut-sebut sebagai negarawan. Apalagi disanding-sandingkan dengan Umar bin Khattab. Ini manusia menurut hemat saya sudah sampai pada batas kemalesan kita ya. Kejijian kita memahami bahwa ini orang kok jadi benar-benar blunder, benar-benar bikin tidak nyaman, bikin kita tidak bahagia, mungkin akan menjadi kutukan untuk seluruh negara ini kalau keadaannya tidak ada tindakan yang tegas dan tepat. Di respon awal saya, memang fenomena Jokowi dan keluarganya ini merupakan sebuah kutukan daripada kelemahan para orang-orang yang meyakini sebuah kebenaran, meyakini nilai-nilai yang benar, meyakini al-Islam, ad-dinul Islam, tapi mereka tidak membangun hegemonik kekuatan politik untuk membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata kuncinya, memang ini sangat menyebalkan, Bung kameramen, dan dipersilahkan. Ya, Bu Alfian, memang kalau kita menyimak beberapa podcast tuh ya, dari pihak yang berhadapan dengan Jokowi, sampai sekarang saya lihat mereka masih tidak ada takutnya Bu Alfian. Itu yang mungkin membuat masyarakat jadi begitu semangat ya. Kalau kita lihat Bang Refli Harun misalkan, itu yang namanya sianipar itu justru banyak menemukan temuan-temuan baru. Nah, tapi makanya itu yang sering saya sampaikan, Bu Alfian, saya khawatir mereka itu terjebak ada data-data yang memang disiapkan oleh pihak musuhnya, itu hal-hal yang hoax. Nah, itu akhirnya untuk menjerat. Nah, mungkin di sesi tengah ini, Bu Alfian, apa yang perlu dipegang atau apa yang harus terus kita gaungkan, bahwa ini kita ngadepin Jokowi ini bukan sekedar soal ijazah saja gitu Bu Alfian, bahwa ada kejahatan lain yang tersisa Bu Alfian, atau yang belum lunas lah ya
Seperti misalkan kilometer 50, Kanjuruhan, hal-hal lain lah banyak Bu Alfian, bahkan dia disebut sebagai presiden terkorup gitu. Include di dalamnya adalah tentang ijazah. Bagaimana Bu Alfian? Menurut temuan saya, walaupun saya merasa perlu memperbanyak, memperkaya, memperutuh, memperlengkap, Jokowi udah kepepet gitu ya. Dan kelihatannya sudah mulai ada suara-suara menyatakan bahwa Jokowi akan membongkar kecurangan pemilu 2024 yang membuat Pak Prabowo dengan Gibran menang. Artinya, dia tidak bisa mempertahankan secara argumentatif atas kesungguhan Purnawirawan untuk melepas si Gibran saja gitu. Jadi akhirnya dia masuk formula 3-3, mati satu, mati kabeh gitu. Dia ingin akhirnya yang bubar ya dua-duanya. Jadi kelihatannya Jokowi sudah semakin kalang kabut, semakin sudah error gitu ya. Tapi ini menuntut kematangan, kedewasaan dan kejelian. Karena boleh jadi ini merupakan satu situasi yang akan masuk pada posisi chaos ya, dan di mana akan ada hal-hal yang tidak kita duga. Maka di pernyataan pertengahan ini saya menghimbau kepada semua pihak, terutama Pak Prabowo, untuk cukup sangat hati-hati mensikapi situasi. Dan kepada Bapak Purnawirawan yang pernah bertemu beberapa waktu lalu, menurut hemat saya, lakukan pertemuan yang mengarah kepada analisa yang komprehensif untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi. Yang ketiga, menurut hemat saya, Jokowi sekarang sudah sampai kepada bentuk titik puncak yang membuat dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Nah, tinggal kawan-kawan seperti Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia, ya, terus Bang Roy, terus Bang Sianipar, dan segala macam yang ada kawan-kawan ini memang harus tetap dijaga. Karena memang mereka diarahkan untuk diberikan hukuman yang setinggi-tingginya sampai 20 tahun. Tapi itu dijawab oleh Khozinuddin bahwa kami tidak takut, kami siap. Nah, persoalannya menurut saya bukan takut atau tidak takut. Kita harus masuk pada wilayah menang atau menang. Menang untuk menghancurkan yang zalim, yang curang, yang licik, yang penipu, yang pembohong, yang merusak tatanan sistem sosial masyarakat. Maka buat saya pernyataan yang paling pas buat Jokowi adalah tangkap dia, adakan penyidikan berlapis, bahwa dia punya kesalahan banyak untuk negara yang semakin berantakan ini. Itu pernyataan tengah saya. Ya, Bu Alfian, memang dua hal yang mungkin dia terlihat terdesak ya, atau terpojokkan, atau di pinggir jurang, juga terlihat gerak-gerik bengisnya Bu Alfian. Ya, betul. Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, sebenarnya kan kalau tadi Bu Alfian sampaikan, misalkan dia sampaikan nanti dia bongkar kecurangan, oh ya udah, berarti kan benar yang curang Jokowi gitu kan. Kita tinggal bagaimana berembuk untuk kebaikan ke depannya. Berarti kan eliminasi Gibran, kira-kira kan gitu. Manfaat jadi wakil presiden kan kira-kira cakep juga. Nah, mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini, apa yang mungkin Bu Alfian ingin semangati baik orang yang sedang berhadapan dengan Jokowi dan masyarakat yang bisa dibilang banyak Bu Alfian yang mendukung untuk mengadili Jokowi, Bu Alfian. Silakan Bu Alfian. Menurut saya ada beberapa pendapat ya, tapi sebelumnya saya berharap ada yang memperhatikan Bambang Tri ya, kehidupannya. Karena Bambang Tri merupakan denotator pemicu awal. Yang kedua, menurut saya untuk sampai pada kerja yang lebih lanjut, tangkap si Almas. Karena Almas lah yang memicu itu dulu, siapa dia yang nyuruh itu? Nah, menurut saya penting itu, beberapa titik-titik yang akan membuat kita punya daya regulasi terhadap proses ini harus dilakukan apa dan bagaimana. Nah, sebagai pernyataan akhir kepada seluruh rakyat Indonesia, pahamilah kita sedang berhadapan dengan huru-hara politik kelas rendahan. Ini merupakan sudah permainan kelas terendahan, orang yang menunjukkan pandangan-pandangan yang jauh dari hidayah Allah. Yang kedua, kepada kaum remaja, pemuda, generasi muda Indonesia, ayo ikut berpikir sebagai barisan yang masuk pada kafilah bonus demografi, mulai belajar juga untuk memahami persoalan secara lebih utuh.
Mari kita coba lengkapi kebiasaan menonton TikTok, menggunakan media medsos atau media online dengan yang lebih instan, ditambah dengan konten yang mungkin bisa diikuti formula yang dimainkan Raymond Chin, yang dimainkan oleh kawan-kawan yang sepulang sekolah, atau beberapa YouTubers yang punya kemauan untuk lebih menalar terhadap berbagai persoalan. Terima kasih buat Bang Felix Show terhadap proses-proses yang dilakukannya. Yang ketiga, untuk adanya dukungan media yang ada agar juga bersuara dengan bahasa-bahasa yang lebih substantif, tetapi mudah dicerna oleh masyarakat banyak. Karena masyarakat ini sudah nggak mau mikir yang terlalu ribet, nggak mau mikir yang terlalu rumit, nggak mau peduli dengan analisa dan konsep-konsep yang begitu ilmiah. Ya, walaupun kita tetap harus berdasarkan iman dan ilmu, tetapi jangan yang pating jelimet kalau bahasa orang Betawinya. Sekali lagi, Jokowi adalah musuh bersama, keluarga Jokowi adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Tangkap Jokowi, impeachment Gibran, dan lakukan tindakan hukum untuk keluarga orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.